Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSIK 5B kelompok B2. Di sini saya akan melakukan evaluasi tentang fototerapi. Nah, fototerapi ini asal katanya dari foto dan terapi, yaitu terapi yang menggunakan cahaya atau sinar. Fungsi atau tujuannya yaitu untuk melarutkan kadar bilirubin yang berlebihan pada tubuh bayi, karena kadar bilirubin yang berlebihan ini nanti akan berbahaya jika menumpuk di dalam tubuh bayi. Nah, nanti kita yang akan dilakukan yaitu menggunakan cahaya. Nanti cahaya ini akan menyinari seluruh tubuh pada bayi. Cahaya nanti yang kena kulit bayi ini nanti dinamakan proses isomerisasi. Nah, yang awalnya larut dalam lemak nanti kemudian akan jadi larut dalam air. Bilirubin yang tertumpuk nanti bisa dikeluarkan melalui urin maupun feses. Nah, jadi bayi yang mengalami bilirubin yaitu memiliki ciri-ciri yaitu kulit bayi itu berwarna kuning atau disebut sebagai ikterus. Nah, jadi ikterus ini penyakit kuning pada bayi karena terjadi peningkatan kadar bilirubin di dalam tubuh. Ikterus itu nanti ada dua, ikterus yang normal dan tidak normal. Nah, ikterus tidak normal ini biasanya muncul dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 14 hari. Nah, nanti jika terjadi seperti ini nanti bisa kita lakukan fototerapi. Jika masih kuning tapi kuning fisiologis itu nanti ciri-cirinya pada usia lebih dari 1 hari atau lebih dari 24 jam nanti itu bisa hilang dengan sendiri. Itu jika seperti itu tidak perlu kita lakukan fototerapi, cukup dengan menjemur bayi pada pagi hari, dijemur di bawah sinar matahari sekitar jam setengah 8-an dan sekitar waktu kurang lebih 10-15 menit saja. Nah, selain manfaat tadi dari fototerapi, ada juga fototerapi ini memiliki efek samping, yaitu bayi nanti akan mengalami kulit bayi menjadi lebih gelap, kemudian diare, kemudian dehidrasi. Makanya setiap 2 jam sekali bayi harus diberikan ASI saat fototerapi maupun tidak. Nah, kulit bayi nanti juga bisa terbakar. Kemudian jika bilirubin tidak segera ditangani maka akan terjadi kerusakan pada sel otak. Nah, karena ini sifatnya toksik atau racun yang bisa mengakibatkan sindrom Down juga. Seperti itu. Nah, nanti jenis lampu yang dipakai untuk proses fototerapi ini disebut sebagai fluorescence biru. Nah, lampu fluorescence biru ini nanti jaraknya sekitar 35-50 cm. Nah, kita harus memperhatikan jaraknya, jangan terlalu dekat karena nanti bisa membakar kulit bayi, dan jangan terlalu jauh karena nanti prosesnya akan tidak efektif. Nah, panjangnya nanti disesuaikan. Nah, kemudian ada juga prinsip dalam kita melakukan fototerapi. Prinsipnya yaitu bayi harus diletakkan di dalam box bayi. Nah, ini boxnya contohnya seperti ini. Nah, jika bayi sudah diletakkan di dalam box bayi, nanti atasnya bisa diberi lampu fluorescence biru tadi yang digunakan untuk fototerapi. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Yang pertama yaitu lampunya tadi ya, atau sinarnya kita perhatikan. Kemudian kita juga memantau suhu bayi, kemudian kita memantau posisi bayi, kita harus merubah posisi bayi juga, kita harus memperhatikan. Kemudian itu nanti bisa dibolak-balik, bisa miring ke kanan, miring ke kiri, dan tengkurap seperti itu contohnya. Kemudian nanti yang perlu kita perhatikan lagi fototerapinya. Itu fototerapi kita lakukan selama 12 jam. Nah, setiap 12 jam nanti akan dievaluasi apakah sudah terjadi penurunan kadar bilirubin atau masih sama. Jika masih sama nanti bisa kita lakukan tindakan ulang. Nah, tadi yang perlu kita perhatikan yaitu kita mengukur suhu bayi ya menggunakan termometer. Nah,
Nah, selanjutnya kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu ya. Nah, persiapan alat yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita menyiapkan spray atau alas dalam box. Nah, ini saya menggunakan alas berwarna putih. Nah, karena alas berwarna putih ini efektif untuk digunakan fototerapi karena tidak menyerap cahaya dan tidak memantulkan. Kemudian yang kedua alatnya yaitu lampu tadi fluorescence biru, dan selanjutnya penutup mata. Nah, ini penutup mata nanti kita tutupkan pada bayi, terus kemudian bayi menggunakan popok ya, menggunakan popok dan penutup genitalia tadi bisa popok contohnya. Kemudian alatnya ada termometer tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, terus bisa menggunakan penutup plastik. Nah, langsung saja kita ke tindakannya. Kita orientasi terlebih dahulu pada ibunya. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Faradika yang bertugas di bangsal ini, yang bertugas pada pukul 8 sampai 2 siang nanti, Bu. Nah, saya di sini akan melakukan proses fototerapi, dan saya nanti juga shift lembur ya Bu, dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengurangi kadar bilirubin yang terdapat pada bayi ya Bu ya. Nah, nanti waktunya kurang lebih sekitar 12 jam Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu bersedia? Ya baik, jika Ibu bersedia, saya sebelumnya sudah membaca rekam medis ya Bu ya. Nah, saya sudah membaca rekam medis dan saya sudah menyiapkan alat dan saya sudah mencuci tangan dan menggunakan handscoon ya Bu ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu sebelum kita melakukan proses fototerapi ini? Baik, jika tidak, kita langsung saja ya Bu ya, kita melakukan fototerapi ini. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan alat. Nah, pertama kita hidupkan lampu terlebih dahulu, lampu fluorescence biru tadi. Terus kemudian kita pastikan suhu ruangannya sudah diatur. Nah, kemudian kita persiapkan bayi. Nah, siapanya yaitu buka topinya, terus kemudian kita buka bedongnya. Kita buka bedongnya. Seperti ini, terus kemudian kita buka bajunya. Untuk popok itu tidak usah dilepas, bayi tetap menggunakan popok saja karena itu untuk pelindung genitalia tadi. Nah, setelah kita mempersiapkan bayi, kita gunakan penutup mata. Kita pakaikan penutup mata pada bayi seperti ini. Ini kita kasih bantal juga ya, kita bantal terus disingkirkan bantalnya. Kemudian lebih baik tadi sudah saya katakan bahwa spray itu lebih baik itu yang berwarna putih karena tidak menyerap cahaya tadi. Nah, kemudian kita ukur suhunya. Kita ukur suhunya menggunakan termometer. Jika suhunya baik-baik, suhunya normal, kita bisa lakukan proses fototerapi. Kita perhatikan suhunya. Baik Ibu, ini suhunya 36 derajat Celcius ya Bu, ini bisa kita lakukan fototerapi. Nah, ini normal ya suhunya, dan kemudian pastikan jarak lampu dan bayi tidak melebihi dari 50 cm. Nah, seperti itu. Ini sudah kita perhatikan. Baik Bu, Ibu sudah siap ya Bu ya. Nah, Ibu nanti sekitar jam, ini kan jam 12 siang ya Bu, kita mulai melakukan fototerapi. Nah, nanti sekitar pukul 2 siang Ibu kembali lagi kemari ya untuk Ibu menyusui. Nah, nanti misal sudah jam 2, kemudian kita berikan bayinya kepada ibunya supaya ibunya menyusui bayinya, karena yang perlu kita perhatikan bahwa bayi harus diberi ASI selama 2 jam sekali. Nah, jika sudah 3 jam sekali, nanti kita bisa ubah posisi. Nah, misalnya ini sudah jam 2, kita berikan pada ibunya terlebih dahulu, kita ambil dari box. Ini Bu, silahkan untuk disusui terlebih dahulu.
Kita berikan waktu sekitar 10-15 menit untuk menyusui. Baik, jika sudah, kita kembalikan lagi, kita lakukan fototerapi kembali. Kemudian misal tadi sudah saya jelaskan bahwa 3 jam sekali kita ubah posisinya dan kita ukur suhunya juga ya. Misalnya ini sudah jam 3, kita ubah posisinya, kita miringkan ke sebelah kanan terlebih dahulu ya. Kita miringkan, kita bisa menggunakan bantal. Nah, tidak lupa kita juga ukur suhunya lagi setiap 3 jam sekali. Baik, suhunya 35,5 derajat Celcius, ini normal ya. Nah, jika sudah, kita tetap posisinya miring ke kanan tadi. Nah, kemudian pada pukul 6 itu ibu menyusui lagi, dan kemudian kita rubah posisi lagi, dan kemudian tadi kita ukur suhunya dan kemudian kita ganti posisi. Nah, berikan pada ibunya, silahkan Bu untuk disusui. Nah, jika sudah, kita kembalikan. Nah, dan kita rubah posisi jadi miring ke kanan seperti itu. Kita ukur suhunya. Baik, suhunya 36 derajat Celcius, ini masih normal. Dan kemudian jam 8 malam saatnya ibu menyusui lagi. Nah, kita berikan pada ibunya. Ini Bu, silakan untuk disusui kembali. Baik, sudah. Jika sudah, kemudian jam 9 malam ini kita kembalikan, kita tutup lagi. Nah, jika sudah pukul jam 9 malam, kita bisa merubah posisinya lagi. Kemudian kita bisa mengukur suhunya lagi. Kita ubah posisi, misalnya tengkurap ya, tengkurap seperti ini. Nah, usahakan kepala bayi itu miring ke kanan maupun ke kiri supaya bayi bisa bernafas. Nah, tengkurap ini yang jam 9 malam ya. Kemudian jika sudah, selanjutnya jam 10 malam saatnya bayi menyusu lagi, kita berikan pada ibunya. Baik Ibu, silahkan untuk disusui kembali ya Bu ya. Tidak lupa kita berikan waktu sekitar 10-15 menit untuk menyusui. Nah, nanti untuk fototerapi kita beri tambahan waktu karena sudah terpakai untuk waktu menyusui tadi. Nah, jika sudah, kita letakkan kembali dalam posisi tengkurap dan kepalanya juga harus dimiringkan supaya bayi bisa bernafas. Nah, sudah sampai jam 10 malam menyusui, karena sudah sampai jam 10 malam, kemudian jam 12 malam kita sudah selesai melakukan fototerapi. Kita bisa matikan lampu yang digunakan untuk fototerapi tadi ya, bisa kita matikan. Nah, kemudian kita bisa cek kadar bilirubinnya. Nah, kita bisa membuka ini, penutup mata kita buka, terus kemudian setelah kita membuka, nah Dek silahkan istirahat dulu ya. Nah, seperti itu. Kita bisa pakaikan bajunya kembali, kita bisa pakaikan bajunya kembali jika sudah selesai fototerapi. Nah, kemudian sambil nunggu hasil lab tentang ini kadar bilirubinnya, kemudian bisa sambil disusui lagi sambil menunggu hasil lab tadi ya. Baik Ibu, ini sudah selesai dilakukan fototerapi. Sambil menunggu hasil lab, Ibu bisa menyusui kembali ya Bu ya. Nah, jika sudah, kita berikan pada ibunya. Nah, sambil menunggu hasil lab tentang bilirubinnya tadi, ketika sudah dilakukan pengambilan darah dan sudah ada hasilnya, misalnya tadi hasil bilirubinnya 15, kemudian terjadi penurunan tetapi masih 13 karena ada bilirubin kan normalnya 10 seperti itu. Nah, itu jika belum normal nanti bisa dilanjut 12 jam berikutnya. Nah, kemudian misal sudah normal 10 atau 9 tadi bisa dihentikan. Nah, kemudian jika sudah normal, sudah kita hentikan proses fototerapi tadi, bisa dilanjut perawatan di rumah. Nah, perawatan di rumah ini nanti bisa dengan cara menjemur bayinya pada pagi-pagi hari
maksimal pada pukul setengah 8 dan bayi tidak menggunakan baju sama sekali, hanya menggunakan popok saja. Itu tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa gunakan penutup mata juga. Nanti bisa dijemurnya sekitar 10-15 menit saja, dan jangan lupa posisinya juga dirubah-rubah, tidak hanya itu, biar nanti juga rata terkena sinar mataharinya. Kemudian bisa posisi telentang, terus kemudian bisa diganti miring ke kanan, miring ke kiri, dan tengkurap. Nah, jika tengkurap, perhatikan bahwa kepalanya juga harus diperhatikan untuk menghadap ke samping supaya bisa bernafas ya. Kemudian jika sudah, lanjut pemberian ASI, tetap diberikan ASI setiap 2 jam. Nah, lanjut pemberian ASI ini selama 6 bulan seperti itu. Nah, oh iya, baik, ini adiknya sudah selesai menyusu. Nah, baik, semoga cepat sembuh ya Bu ya adiknya. Nah, jika sudah, kita bisa berikan pada ibunya saja. Nah, kemudian jika sudah, kita rapikan alat. Nah, kita rapikan alatnya, tadi lampu semuanya kita rapikan, kemudian termometer. Nah, kita rapikan. Nah, jadi tadi yang sama sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan 6 kali pemberian ASI saat fototerapi dalam 12 jam. Tadi 6 kali diberi ASI dan 4 kali bayi pindah posisi, ubah posisi, dan ukur suhu. Nah, baik Ibu, fototerapinya sudah selesai. Kemudian ini ya Bu ya, bayi Ibu ini kadar bilirubinnya masih belum normal. Besok Ibu bisa kembali lagi untuk dilakukan tindakan 12 jam berikutnya ya Bu ya, sampai nanti jika sudah normal, nanti bisa dihentikan proses fototerapinya. Nah, baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu ya adiknya. Baik Bu, sebelum saya kembali ke nurse station, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Baik, jika tidak, saya kembali ke nurse station ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian evaluasi fototerapi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, ada salah kata, dan masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.